Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallah Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'afillah rahimahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah memperjumpakan kita kembali dalam rangka mengaji dan mengkaji kitabullah wa sunnati rasul. Fa insyaallah hari ini kita masih fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pertanyaan, sebenarnya terdiri dari beberapa, akan tetapi intinya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana hukum menerima hadiah di dalam mengajarkan Al-Quran. Sekarang ini istilahnya itu para ustadz minta, ya, minta bahagian imbalan pakai tarif. Lawong yang tidak pakai tarif saja, mohon maaf, ini masih ada sedikit ganjalan, ya. Kemudian ruqyah, bagaimana meruqyah itu? Yang pakai imbalan boleh enggak? Nah, sama kan? Yang satu mengajarkan Al-Quran, yaitu berceramah, apapun itu, ya, mengajarkan tata cara baca Al-Quran, ya. Nah, bagaimana itu? Kita menggunakan dalil hadis dulu, nanti baru kepada pokok, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya kita ini disuruh oleh Allah untuk ikhlas. Tidak boleh sedikit pun kita ini meminta bayaran dari mengajarkan Al-Quran maupun membaca Al-Quran. Ya, hati-hati itu. Ubadah bin Samit radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang pernah memberiku hadiah berupa tombak. Seseorang pernah memberiku hadiah tombak. Saya ulang, seseorang pernah memberiku hadiah tombak.
karena aku telah mengajarinya Al-Quran. Ya, karena aku telah mengajarinya Alkitab dan Al-Quran. Tetapi hadiah itu tidak berbentuk harta. Lalu aku menggunakannya di jalan Allah. Ya, jadi Abdullah bin Samit bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kami ambil di dalam kitabnya Fatawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahu wa ta'ala. Ya, ada orang yang tokonya sepi di Ruqyah. Ada orang yang mau ceramah minta bayaran. Ya, pakai tarif. Bagaimana? Masuk tambah ini. Nanti bagaimana? Nanti orang yang meruqyah itu minta bayarnya seperti katakan hadis dari Sa'id Al-Khudri, hadis Bukhari. Nanti kita sebutkan bagaimana Sa'id Al-Khudri memintanya. Apa sebabnya meminta? Ya. Hadiah kemudian itu tidak berbentuk harta, maka diberikan kepada di jalan Allah, digunakan bersedekah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in kunta tahibbu an tatuqa taqan min narin faqbilha. Ya, in kunta, jika engkau tuhibbu, kuat menahan, antatuqa, ya, satu siksaan, tauqan, dari sebuah siksaan, minarin, dari api neraka, faqbilha, maka terimalah pemberian itu. Terserah. Ya, walaupun tidak dipungkiri bahwa pada riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yang dipakai, inna ahaqqa ma ahaqtum alaihi ajran kitab Allah. Sesungguhnya yang paling baik dari upah yang kamu ambil adalah upah dari kitabullah. Padahal hadis ini sama-sama sahih. Artinya apa? Ya, orang yang diberi itu tidak meminta. Diberi berapapun, terima. Tidak diberi juga jangan menyesal. Alhamdulillah. Lalu sedekahkan. Ya ini tadi. Kitab Muhtarul Hadis, menggabungkan hadis. Muhtarul Jami'ul Hadis, menggabungkan berbagai dalil menjadi satu. Tidak mungkin dalil yang satu, yang sahih sama-sama sahih, saling bertentangan. Tidak mungkin. Faham ya? Sedekahnya kepada siapa? Kan ada di dalam surat 2 ayat 215. Orang tuanya, keluarganya, tapi jangan dia. Ya. Kemudian apa? Orang al-faqir wal masakin, keluarganya yang miskin, boleh. Paham ya? Jadi berikan sesuatu itu, kemudian makanya alhamdulillah setiap yang diterima, kami terima, atau rekan kami yang menerimanya, selalu ada pembukuannya. Alhamdulillah. Takutnya, mohon maaf, ya, aku Hendarman terima banyak, aku Catur terima banyak. Loh, naudzubillahi min dzalik. Ya, insyaallah berat. Ya, berat sekali. Ya, hadis ini terdapat di dalam cerita pengobatan, yaitu menerima upah atas pengobatan yang dilakukan dengan ayat Al-Quran. Ya, tentang yang tadi, yang terakhir ini, ya, tidak dipungkiri bahwa riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ahaqqa ma ahaqtum alaihi ajran kitab Allah. Perlu diketahui kenapa hadis ini muncul, apa asbabul wurudnya.
Tetapi di dalam mengajarkan tadi, memberikan tausiah tadi, mengajarkan ilmu agama, tidak diperkenankan itu tadi. Terserah engkau mau menerima, menahan siksaan api neraka, silakan. Makanya mohon maaf, saya pernah mengungkapkan, dakwah itu bukan ladang mencari nafkah. Bukan ladang mencari nafkah. Lihat itu Imam Asy-Syafi'i rahimahu wa ta'ala. Semua para sahabat ya bekerja dan bekerja. Meminta apapun. Tidak ada yang spesial begitu. Ya, hati-hati. Ngerti dalil nanti jadi dalil. Beda ya. Orang Jawa bilangnya dalil. Ya. Yang tadi dikatakan itu ada sesungguhnya yang paling baik dari upah yang kamu ambil adalah upah dari kitabullah. Itu adalah asbabnya adalah di dalam hadis Bukhari. Ya. Yaitu dari Sa'id Al-Khudri. Ya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Diceritakan hadis ini cukup panjang, ya. Pada suatu hari Kamis, Abu Sa'id Al-Khudri beserta kawan-kawan dalam sebuah perjalanan. Lalu kehabisan bekal. Lalu beliau mampir kepada sebuah desa untuk meminta makanan. Kehabisan bekal. Ini hukumnya apa? Ibnus Sabil. Boleh. Hukumnya boleh itu. Ibnus Sabil. Kehabisan. Tetapi satupun orang yang ada di kampung itu tidak memberi. Lalu para sahabat ini berdiam. Dan kita istirahat nanti kehabisan. Ya, lalu datang seseorang, ya, apakah ada di antara kalian orang yang bisa meruqyah, yang bisa menjampi-jampi? Karena sesungguhnya ketua kampung kami, ya, sedang didera oleh penyakit, disengat oleh binatang berbisa. Ya, lalu Sa'id Al-Khudri menyatakan, ya, boleh, tetapi dengan syarat. Perlu diketahui, tetapi dengan syarat. Karena, mohon maaf, tadi dalam perjalanan habis dan orang-orang tahu tidak mau memberi. Beri kami makanan secukup kami, sekenyang kami. Lalu berikan pula bahagian dari bekal untuk perjalanan kami. Ya, agar tidak habis. Jadi tidak minta berlebih loh. Kenyangkan kami. Lalu beri kami untuk. Hadis Bukhari. Ya. Lalu kemudian orang itu dibawa. Lalu kemudian dibacakan ummul kitab, yaitu suratul Fatihah. Ludahnya diulu. Di atas tenggorokannya bagian atas. Kemudian disembur, diludahkan, diulu, ya, sama dengan kita dahulu kalau luka sedikit pakai air ludah, kan begitu tuh. Iya, karena air ludah juga mujarab, walaupun patah tulang sekali pakai air ludah. Ya, kami mempelajari Tibbun Nabawi. Iya, tetapi ini kan air ludah orang lain sambil membaca. Perlu diketahui, orang ini belum tentu muslim. Yang disebutkan kan kampung itu. Tidak ada yang mau. Seandainya muslim mesti memberi. Lalu dibacakan suratul Fatihah, diludahkan. Allah memberikan kesembuhan. Sekali lagi, Allah yang memberikan kesembuhan dengan ruqyah itu.
Ya. Lalu apa? Makan. Ini yang jadikan dasar. Ya, sebelum para sahabat tidak mau. Ya, sebelum diberi makan sudah disiapkan, tidak mau, sahabat. Kita tanyakan dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, takut tentang bab ini. Apa yang tadi kamu baca suratul Fatihah? Bertanya sahabat yang lain kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, dibawa dalam keadaan lapar, mereka meneruskan perjalanan sambil membawa makanan. Mereka tidak makan sampai ke hadapan Rasulullah SAW, lalu diceritakan peristiwa itu. Baru kemudian Rasulullah, inna ahakko, yang tadi saya bacakan hadis itu. Ini dipotong asal mulanya, pokoknya dapat fulus dan mengenyang. Kita mencari, mohon maaf, pengobatan ruqyah segala macam mahal sekali, ya kan? Tidak diperkenankan. Ya, mari silahkan Anda buka di dalam surat Hud. Ya, surat 11 ayatnya 29. Surat Hud silakan baca Arabnya, baca terjemahannya, lalu bahasa Inggrisnya. Ayatnya 29, surat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaku rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepadamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Iya. Bahasa Inggrisnya. And oh my people, I ask you for no wealth I return. My reward is from none but Allah. But I will not drive away in contempt those who believe, for verily they are to meet their Lord. And ye I see are the ignorant ones. Lalu ayat 51. Tadi surat 11 ayat 29. Sekarang ayat surat 11 ayatnya 51. Ya. Silakan baca. Fadal, ada yang baca? Silakan mendekat, malah mendekat aku. Ya, Fadal. Baca sambil belajar baca Qur'annya, ya. Nah, mendekat lagi supaya tidak terlalu jauh. Fadal. Siapkan surat 12 ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fantaruni afala ta'qilun. Iya. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidak
Tidakkah kamu memikirkannya? Iya. Ada bahasa Inggris kan. Surat ayatnya 51. Surat 11 tadi seperti tadi. Ayatnya 51. O my people, I ask of you no reward for this message. My reward is from none but Him who created me. Will ye not then understand? Lalu kemudian itu dikatakan itu kan bukan Rasulullah, itu kan Rasul-Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya begitu, maka kita jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya, yang mengatakan ini. Surat 12 ayat 104. Ya. Surat 12. Surat Yusuf ayatnya 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrun lil 'alamin. Iya. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Silakan pakai bahasa Inggrisnya. And no reward dost thou ask of them for this. It is no less than a message for our creators. Itulah Rasulullah. Lalu ada lagi Rasulullah. Mana? Surat 42 ayat 23. Anda buka surat 42 ayat 23. Ya, temu. Benar. Ya. Ayatnya 23 benar. Betul. Silakan baca. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Artinya, itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah olehmu Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. That is the bounty whereof Allah gives glad tidings to His servants who believe and do righteous deeds. Say, no reward do I ask of you for this except the love of those near of kind. And if anyone earns any good, we shall give him an increase of good in respect thereof, for Allah is oft forgiving, grateful. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta imbalan apa-apa atas seruannya, atas dakwanya. Hanya kasih sayang di dalam kekeluargaan. Karena kita umat Islam ini satu keluarga.
harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mau lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa peringatannya tidak meminta apa-apa. Surat 6 ayat 90. Al-An'am. Tadi surat 42 ayat 23. Sekarang surat 6 ayat 90. Ulaika alladzina hadaw fa bihudahumul aqtatit. Qul la as'alukum 'alaihi ajran in huwa illa dzikrun lil alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka